Baik, selamat sore, shalom. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus kepada saudara sekalian. Sepanjang bulan Oktober ini, saudara ya, gereja kita sedang merenungkan firman Tuhan dengan tema melayani Tuhan dan sesama, gaya hidup untuk bangkit dan jadi pemenang. Nah, hari ini saya mau sharing firman Tuhan dengan judul Heart of Servant atau hati seorang hamba. Mari kita buka Injil Lukas pasal 17. Kita akan membaca ayat 7 sampai 10 ya. Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10. Saya mengajak kita membaca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Amin untuk firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, teks ini merupakan sebuah perumpamaan. Katakan perumpamaan, perumpamaan ya. Jadi ini perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Jadi ini konteksnya bukan kepada orang yang tidak percaya, tapi ini konteksnya adalah pengajaran Yesus kepada setiap orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Berapa banyak dari saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Boleh lambaikan tangan. Wow, bilang kanan kiri kamu murid Yesus. Amin. Jadi teks ini ditujukan untuk saudara dan saya. Amin. Bukan untuk orang yang belum percaya. Ya, sekali lagi ini teks bukan untuk orang yang belum percaya, tapi untuk orang-orang yang sudah percaya atau murid-murid Yesus. Nah, kalau bicara soal perumpamaan, kita harus berhati-hati karena nggak boleh ditafsirkan secara detail. Yang namanya perumpamaan itu nggak boleh ditafsirkan secara detail kalimat per kalimat begitu ya, atau tidak boleh dilihat secara literal atau hurufiah. Namanya juga perumpamaan. Umpama kan berasal dari kata umpama, itu bicara soal analogi, ilustrasi, metafora gitu ya, untuk membandingkan. Karena yang namanya perumpamaan ini biasanya hanya ada satu poin utama yang mau diajarkan ya. Nah, demikian juga dengan teks ini, perumpamaan ini, itu ada satu poin utama sebetulnya yang Yesus mau ajarkan kepada murid-muridnya, dan poin utamanya itu terdapat di ayat 10. Ini dia pengajarannya. Demikian juga kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, ini dia, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Ini dia poinnya, saudara, kalimat ini. Ya. Nah, berdasarkan kalimat di ayat 10 ini, saya mau share dua prinsip kebenaran mengenai nilai kehambaan yang Yesus Kristus ajarkan kepada murid-muridnya. Sekali lagi, ini adalah nilai kehambaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus ya kepada murid-muridnya. Apa sih hati seorang hamba? Apa sih nilai kehambaan? Yang pertama, Yesus sedang mengajarkan nilai kehambaan yang bernama kerendahan hati. Katakan kerendahan hati, 2, 3, kerendahan hati. Nah, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan ya pada waktu itu kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus itu mengingatkan akan identitas mereka di hadapan Tuhan. Ya, identitas. Jadi Tuhan Yesus mau mengingatkan identitas atau siapa sih kita ini
di hadapan Tuhan ya. Siapa sih kita ini di hadapan Tuhan? Kita ini kan murid-murid Yesus. Nah, di hadapan Tuhan Yesus, murid-murid Yesus itu dikatakan mereka adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Ya, hamba-hamba yang tidak berguna. Nah, saudara, mungkin beberapa dari saudara terganggu ya dengan kalimat ini ya. Aduh, hamba-hamba yang tidak berguna. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tapi memang demikianlah bahasa aslinya, saudara ya. Saya sudah cek bahasa aslinya, betul ini yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ini sesuai memang dengan bahasa aslinya, saudara. Hamba-hamba yang tidak berguna. Nah, menurut saya, pada waktu itu ketika Yesus, sekali lagi ini buat murid-murid ya, bukan untuk orang yang belum percaya. Pada waktu itu ketika Yesus menjelaskan identitas mereka, Tuhan Yesus itu sedang memberikan alarm. Katakan alarm, 2, 3. Alarm, pengingat supaya murid-murid Yesus itu tidak jatuh dalam bahaya yang bernama kesombongan. Jadi kalimat ini adalah sebuah alarm. Namanya alarm itu berarti kita harus selalu waspada. Waspada, waspada, waspada. Menjaga hati kita senantiasa supaya hati kita ini sebagai murid-murid Yesus jangan sampai jatuh ke dalam bahaya yang bernama kesombongan atau keangkuhan. Itu sebabnya saudara kata tidak berguna, ini kata Yunani arkeroi, itu berbicara mengenai ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan. Jadi sekalipun kita sudah melakukan segala sesuatu, ingat ya, hamba-hamba ini bukan hamba-hamba yang malas. Kalau sudah baca nanti ayat-ayat sebelumnya, mereka rajin. Mereka bekerja di ladang, mereka bekerja di ternak. Mereka bukan hamba-hamba yang malas, yang pasif, yang gak melakukan apa-apa. Tidak, mereka bekerja, mereka rajin. Tapi Tuhan tetap memberikan identitas kepada mereka sebagai orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Arkeroi, tidak berguna. Sedangkan kata hamba di sini saudara, ini terkenal ya. Kata hamba yang digunakan itu sebenarnya lebih tepat diterjemahkan budak. Tapi mungkin LAI nggak enak hati gitu kalau terjemahin budak ya. Karena humanisme kan sangat kuat ya di era postmodern ini. Jadi LAI terjemahin dengan kata hamba. Sebetulnya kata aslinya itu adalah slave. Dan kalau saudara baca terjemahan bahasa Inggris, hampir semua terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan dengan kata slave, bukan servant. Memang ada sih beberapa yang pakai kata servant juga, tapi mayoritas mereka pakai kata slave, saudara, bahasa Inggris. Karena memang sebetulnya kata douloi yang bentuk jamak doulos, saudara, ini artinya someone who belongs to another, a bond slave, without any ownership rights of their own. Dan pada waktu itu kita harus mengenal latar belakangnya ya tentang budak pada waktu itu. Karena beda banget dengan istilah pembantu atau karyawan di zaman sekarang, saudara ya, ini beda sekali. Jadi konsep budak pada waktu Tuhan Yesus mengajarkan ini, saudara, konsep budak waktu itu perbudakan Romawi ya. Itu memang menyatakan bahwa seorang budak itu adalah milik tuannya. Jadi seluruh hidupnya adalah milik tuannya. Budak tidak punya hak untuk menentukan hidupnya sendiri. Budak tidak punya hak. Karena seluruh hidupnya itu adalah milik kepunyaan dari sang tuan. Nah, budak pada waktu itu beda dengan pegawai di masa kini. Ya, pegawai, karyawan atau pembantu, saudara ya, itu berbeda. Karena yang namanya pegawai atau pembantu itu punya hak. Mereka punya kebebasan untuk menentukan apa yang mereka mau putuskan. Kalau mereka kerja nih, namanya karyawan, pegawai atau pembantu, kalau mereka kerja di satu tempat dan tempat ini nggak nyaman lagi buat mereka mulai boring ya, mereka mulai bosan, atau mereka lihat di tempat kerja lain gajinya lebih gede, maka yang namanya pegawai atau pembantu itu bisa cabut sesuka hati mereka. Mereka bisa keluar dari tempat kerja mereka dan berpindah-pindah terus ke tempat kerja yang sesuai dengan selera mereka. Ya, yang tidak bosen, yang gajinya gede, yang lingkungannya kondusif, itulah pegawai, itulah karyawan, itulah pembantu saudara ya. Dan nanti nih kalau saudara udah jadi bos, haleluya. Kalau saudara punya karyawan, saudara punya pegawai, saudara jangan pikir mereka akan mengabdi kepada saudara sepenuh hidup mereka. Tidak. Ini saya kasih tahu dari awal ya, kalau saudara nanti jadi bos, saudara punya karyawan, punya pegawai atau punya pembantu, mereka itu sebenarnya lagi belajar sama saudara. Ya, kalau saudara punya restoran misalnya ya, saudara jangan pikir mereka akan setia sampai akhir sama saudara, enggak.
Mereka itu lagi belajar gimana cara mengelola restoran, ya kan? Gimana pelanggan-pelanggannya dan lain sebagainya. Nanti kalau udah pinter pada waktunya mereka akan keluar dan buka. Halo, halo, halo. Betul? Iya. Jadi itu konsep pegawai, pembantu di zaman sekarang. Beda dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang budak, saudara. Budak itu tidak punya hak untuk menentukan hidupnya. Dia nggak bisa hidup sesuka hati dia. Dia tidak punya hak, saudara. Jadi pada zaman itu, sang tuanlah yang menentukan dan yang mengatur hidup sang budak. Karena budak pada zaman itu dikasih cap nama tuannya. Jadi kalau saya budaknya Tisia, maka saya di dalam tubuh saya itu ada cap namanya Tisia. Dan cap ini akan dilihat oleh semua orang. Oh, Dedi itu budaknya Tisia. Dan cap ini nggak bisa hilang. Jadi sampai kapanpun saya adalah miliknya. Ya, dan kalau Tisia mau bunuh saya pun boleh, sah. Ingat, ini konteks zaman itu ya, sah. Karena saya tidak punya hak untuk membela diri saya. Seluruh hidup saya mengabdi hanya untuk sang putri yang bernama Tisia. Ya, sang putri impian, saudara. Masih single, saudara ya. Jadi, dan available ya. Single dan available, saudara ya. Ini ketua tim media BIC Korea, saudara. Jadi kalau sudah lihat BIC Korea kok bagus banget ya medianya ya. Iya, karena memang ada seorang hamba ya, yang mengabdi kepada Tuhan Yesus tentunya. Nah, saudara dikasih Tuhan, demikian juga dengan setiap orang percaya. Ini ada satu teks yang terkenal tapi saya ingin kita lihat sekali lagi ya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Yuk kita baca bersama ya, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa, perhatikan, kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nih, terjemahan bahasa Inggrisnya bagus ya. Saya ambil dari Amplified. You are not your own. You were bought with a price. You were actually purchased with the precious blood of Jesus Christ and made his own. So then honor and glorify God with your body. Amplified lebih bagus menjelaskan dari bahasa aslinya ya, lebih mudah untuk kita mengerti, saudara. Jadi dari sini firman Tuhan itu dengan tegas menurut saya, tegas menyatakan siapa pemilik hidup kita, saudara. Ini sebuah prinsip yang sangat penting, ya, menjawab pertanyaan saudara. Anak-anak muda kan pertanyaannya, siapakah aku ini? Apakah makna hidupku? Apakah hidupku punya tujuan? Iya. Dari dulu itu aja pergumulannya anak-anak muda. Halo, betul? Mengenai identitas diri, tentang meaning of life, purpose of life. 3 itu aja terus yang dibingungin, ya. Nah, sebenarnya saudara 3 pertanyaan itu penting. Betul, itu pertanyaan-pertanyaan yang penting. Tapi kalau sudah lihat ayat ini, maka ayat ini jauh lebih penting. Dan ini menjawab 3 pertanyaan itu. Karena dijelaskan bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Amin. Segala sesuatu yang ada dalam hidup kita bukan milik kita sendiri, tetapi semua itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Jadi setiap kita itu punya tanggung jawab untuk mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan, tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan, sang pemilik penguasa tunggal atas hidup kita. Tetapi memang harus diakui, saya pun jujur harus mengakui, kita harus jujur-jujuran ya, karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan, saudara. Kita jujur, kita ini agak terganggu sebetulnya dengan kalimat you are not your own. Mungkin secara kognitif kita setuju, tapi secara emosi ya, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak dari kita yang cukup terganggu dengan prinsip aku bukan milikku lagi. Berarti Tuhan dong yang ngatur hidupku. Wah. Ya, ada banyak orang gak suka hidupnya diatur-atur sama Tuhan ya. Mereka suka lagunya Bon Jovi itu ya, It's my life ya. Ini hidupku, I have my own decision, I have my own right to make my own decision. Weh, kalimatnya orang-orang posmo hari-hari ini, saudara ya, saya ini bebas menentukan hidup saya sendiri.
Ya kan? LGBT mereka akan bilang gini, gue mau jadi laki-laki kek, gue mau jadi perempuan kek, suka-suka gue, Tuhan gak boleh ikut campur. Meskipun Tuhan ciptakan gue laki-laki, tapi gue merasa, nah ini kalimatnya LGBT, gue merasa gue adalah perempuan yang terpenjara dalam tubuh laki-laki, yaitu kalimat mereka tuh. Ya, jadi gue punya hak untuk menentukan apakah gue laki-laki atau gue perempuan. Tuhan gak usah ikut campur, Tuhan gak usah ngatur-ngatur. Saudara, hari-hari ini kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang berkata seperti itu, saudara. Mereka berpikir bahwa mereka lah yang mengatur hidup mereka. Mereka lah yang berhak untuk menentukan keputusan mau pacaran sama siapa. Suka-suka gue dong mau pacaran sama siapa. Iya kan? Mau menggunakan uang dengan cara apa saja. Mau belanjain uang, ini uang gue. Uang saya kok, saya kerja keras kok. Ini uang hasil kerja keras saya atau ini dari orang tua saya mau pakai untuk apa aja suka-suka saya dong. Halo? Iya. Ya, kita nggak mau Tuhan itu sebenarnya ngatur-ngatur hidup kita. Nah, padahal prinsipnya jelas berkata bahwa you are not your own. Artinya Tuhanlah pemilik hidup kita. Tuhanlah penguasa tunggal atas hidup kita. Tapi jarang orang yang berkata amin untuk hal ini, saudara. Karena memang kita lebih suka kita yang jadi pemilik. Ya, kita lebih suka kita yang jadi penguasa tunggal atas hidup kita. Kita lebih senang menjadi tuan atas diri kita sendiri, saudara. Dan itu memang natur berdosa. Wajar, itu natur berdosa, saudara ya. Karena kalau saudara ingat Kejadian pasal 3 ayat 5, manusia pertama itu kan waktu itu digodain sama ular yang representasi iblis kan. Ular kan bilang di Kejadian 3 ayat 5, Hawa, kamu makan aja tuh buah yang dilarang Tuhan. Makan aja buah yang dilarang Tuhan. Nanti kalau kamu makan tuh buah yang dilarang Tuhan, kamu akan jadi seperti Tuhan. Kamu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Halo, baca kitab Kejadian, saudara. Dan Hawa terus di-entertain sama ular, ya. Egonya, pride-nya di-entertain terus sama ular. Dan namanya manusia memang punya pilihan waktu itu, punya pilihan. Lalu karena sudah distimulasi terus egonya, pride-nya, benar juga ya. Iya, kata si ular, ngapain kamu hidup di bawah otoritas Tuhan? Ngapain kamu hidup taat sama Tuhan? Kamu harusnya di atas Tuhan. Kamu aja yang jadi Tuhan. Kamu aja yang menentukan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Kamu yang nentuin. Jangan Tuhan. Kamu jangan mau di bawah Tuhan. Kamu harus jadi Tuhan. Nah, Hawa terus distimulasi begitu terus. Lama-lama dia pikir, iya ya, dia punya hasrat ingin jadi Tuhan. Jadi saya aja yang nentuin. Ini benar atau salah, saya yang nentuin. Ini baik atau buruk, saya yang nentuin. Bukan Tuhan. Dan akhirnya detik itu juga Hawa dan Adam melawan Tuhan. Memberontak kepada Tuhan. Mereka jatuh dalam dosa. Nah, seorang Bapak Gereja Thomas Aquinas berkata, pride is the father of all sins. Jadi kesombongan itu sumber utama dari segala dosa. Malaikat jatuh jadi iblis. Iblis itu artinya pemberontak, ya. Iblis itu artinya memberontak kepada Tuhan. Iblis, Satan, ya, diabolos. Itu tadinya malaikat. Karena apa? Mau jadi Tuhan. Dan Adam dan Hawa juga kena tipu muslihatnya. Sama, mereka juga mau jadi Tuhan. Ya, saudara. Dan akhirnya inilah yang menimbulkan segala jenis dosa. Coba saudara pikir-pikir ya, ini kan yang ngomong bukan Alkitab nih, yang ngomong ini Bapak Thomas Aquinas. Saudara jangan pikir ini firman Tuhan ya, ini bukan firman Tuhan. Ya ini saya ngutip, saya ngutip saudara, ini menurut Bapak Thomas Aquinas, saudara ya, Bapak Gereja. Saudara boleh nggak setuju, nggak apa-apa karena ini bukan firman Tuhan. Tapi kalau dipikir-pikir, benar juga sih, karena kesombongan itu membuat kita, dosa apa? Iri hati. Orang iri hati itu kan simpelnya orang iri hati adalah nggak senang ngelihat orang lain memiliki sesuatu yang lebih dari mereka. Halo, betul nggak? Nggak senang ngelihat orang lain lebih cakep, ya udah punya pacar duluan, nggak senang tuh ya. Nggak senang ngelihat orang lain lebih kaya, lebih terkenal, ya kan, dipuji orang. Nggak senang orang lain jadi pusat perhatian. Dia maunya dia yang jadi pusat perhatian. Makanya dia terus hidup dalam apa sih bahasa Inggrisnya? Envy ya, envy. Hidup dalam iri hati, saudara. Karena apa? Karena dia maunya dia yang jadi pusat perhatian orang, bukan orang lain. Jadi kalau dia lihat orang lain yang punya sesuatu yang lebih dari dia akan penuh dengan amarah,
menatap orang itu, ya kan? Penuh dengan dengki, saudara ya, menatap orang itu. Akarnya apa? Pride, saudara. Ya, akarnya pride. Kesombongan juga membuat seseorang itu susah punya hubungan yang harmonis dengan orang lain. Apakah saudara orang yang mudah tersinggung? Bagaimana respon saudara kalau ada orang lain kasih nasihat? Nggak usah dijawab. Ya, ini saya juga lagi sedang ngomong sama diri saya sendiri ya. Gimana respon saudara kalau ada orang ngasih masukan, ngasih nasihat? Responnya gimana? Ya, ini jawab di hati saja. Apakah sampai hari ini saudara masih menyimpan kemarahan sama orang lain yang saudara tetap pertahankan terus sampai kapanpun? Tidak akan pernah ada kata maaf bagimu. Ya, saudara terus berkonflik dengan orang. Ya, kalau saudara sering berbenturan, saya katakan kita nggak mungkin berbenturan, kita berbenturan. Tapi kalau saudara terlalu sering berbenturan sama orang, kita memang orangnya cocok-cocokan. Tapi kalau saudara sama siapa aja nggak cocok, itu saudara perlu mulai cek diagnosa hati saudara. Kalau saudara terlalu sering berbenturan dengan orang lain, entah itu orang gereja berbenturan, pindah gereja, di gereja baru berbenturan lagi, pindah gereja lagi, di gereja baru berbenturan lagi terus. Mau pindah ke gereja manapun, saudara kan gak akan ketemu gereja yang sempurna. Karena kita sendiri orang yang tidak sempurna. Kita masuk gereja itu jadi tidak sempurna saudara ya. Kalaupun ada gereja yang sempurna, tapi tidak ada gereja yang sempurna. Di keluarga saudara juga berbenturan misalnya. Dengan teman-teman di kampus, saudara juga gak pernah cocok. Gak cocok sama inilah, sama itu juga gak cocok. Gak cocok terus saudara. Akhirnya saudara pakai kaos anti sosial club. Aku udah gak mau bergaul lagi sama siapa-siapa saudara ya. Karena mengecewakan manusia itu ya. Di gereja mengecewakan, di keluarga mengecewakan, di kampus mengecewakan. Sebenarnya problemnya bukan ada di luar sana saudara. Tapi problemnya ada di dalam diri saudara sendiri. Masalah hati ini saudara. Masalah pride. Ya, karena orang yang sombong itu selalu menuntut. Segala sesuatu harus sesuai ekspektasi dia, harus sesuai keinginan dia. Dia pengen kontrol semua orang, bahkan dia juga pengen kontrol Tuhan. Orang sombong itu dia punya kehausan untuk mengontrol, dia pengen kontrol. Semuanya itu harus sesuai keinginanku, semua harus sesuai ekspektasiku. Kalau tidak sesuai dengan keinginanku, maka dia mulai bersungut-sungut, marah-marah, dan akhirnya dia mulai kecewa. Dan juga berani kecewa dengan Tuhan. Berani. Mereka juga akan kecewa. Mereka akan bilang, Tuhan itu tidak baik. Ketika ada pendeta bilang, God is good. All the time. Dia gak mau. All the time, God is good. Gini ya. Dia gak setuju saudara dengan kalimat God is good all the time God is good. Kenapa? Mana Tuhan baik? Apa yang kuinginkan kok Tuhan gak kabulkan? Aku udah berdoa, tapi Tuhan tetap gak menjawab iya. Kita pengen Tuhan selalu jawabnya kan iya. Kita pengen Tuhan itu selalu nurut sama kita. Tuhan itu harus selalu ngikutin apa yang kita inginkan. Kalau Tuhan tidak mengikuti apa yang kita inginkan, kita akan berkata bye-bye Tuhan. Nggak ada Tuhan-Tuhanan, aku mau jadi ateis saja atau agnostik ya. Aku nggak peduli lah ada Tuhan atau nggak ada Tuhan lah. Sama aja, percuma hidup ini pahit. Hidup ini pahit, penuh dengan derita, tiada akhir. Nah saudara, itu saudara. Ya, jadi saudara nggak akan pernah hidup dalam ketenangan. Karena Yesus bilang, kalau engkau mau mendapatkan jiwamu ketenangan, kau harus belajar padaku, kata Yesus, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Baru jiwamu mendapat ketenangan. Artinya kalau kita nggak rendah hati, kita nggak akan pernah tenang dalam hidup ini. Ya, saudara nggak akan pernah tenang. Akhirnya saudara akan cari pelarian ke drugs lah, ke apa, kan untuk berusaha membuat hidup saudara tuh melayang-layang dalam fantasi, ya, atau saudara kecanduan dengan fiktif-fiktif, ya, hal-hal yang fiktif, nggak mau menghadapi kehidupan yang real, ya, saudara bisa addicted sama games, addicted sama macam-macam yang serba fiktif, karena nggak siap dengan sesuatu yang real, karena saudara merasa yang real ini kok nggak sesuai tuntutan saudara. Nah ini hati-hati, saudara terlalu banyak. Tapi akarnya saya sih setuju sama Bapak Thomas Aquinas ya. Akarnya sebenarnya pride, ya, pride, saudara. Atau mungkin ada juga orang-orang, bukan di sini saudara ya, ada juga orang-orang yang tidak mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu juga pride. Karena mereka berpikir, tanpa doa gue baik-baik aja. Ya, tanpa merenungkan firman setiap hari, I'm okay. Ya kan, tetap bisa sukses, kuliah dapat nilai bagus bisa, gak usah doa, gak pernah doa malah ya, gak doa, gak baca firman setiap hari, gak apa-apa nih, gak join community of love juga gak masalah, gak ikut Sunday service juga gak apa-apa, aku pokoknya datang Natal,
Paskah, udah cukup kok dan aku baik-baik saja. Banyak loh orang punya pikiran begitu. Tanpa mengandalkan Tuhan kok aku sehat-sehat aja nih. Punya pacar lagi, ya kan? Aku pinter lagi, ya kan? Lulus lagi, nilainya A lagi. Ayo, halo? Betul? Iya. Terus saudara yang Kristen, yang aktif mulai cemburu. Tuhan gimana sih, ya kan? Kok aku rajin doa, nilainya nggak seperti dia gitu kan? Nggak pernah doa, nggak percaya Tuhan lagi malah ya kan, saudara? Tapi ini sekarang konteksnya orang-orang percaya ya, konteksnya orang-orang percaya, konteksnya orang-orang percaya. Tapi ada orang-orang percaya yang seperti itu nggak? Ada, saudara. Dan Yesus tahu bahwa murid-muridnya itu memang bisa jatuh ke dalam dosa kesombongan, saudara. Tuhan Yesus tahu. Itu sebabnya tadi di Lukas pasal 17 ayat 10, Tuhan Yesus mengingatkan alarm. Kalau kamu itu adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Ya, terjemahan bahasa Inggris itu unworthy, undeserving of praise or reward. Ya, nggak layak. Sampai kapanpun di hadapan Tuhan kita tidak pernah layak. Karena hidup kita ini adalah kasih karunia. Saudara, ini nggak disukai sih sama orang-orang humanisme ya, human center dan lain sebagainya, mereka nggak suka nih. Karena mereka lebih suka diri mereka yang self-nya itu yang jadi terdepan begitu, saudara. Tapi saya mau beritahu begini, kalau kita punya kesempatan untuk melayani, itu sebuah kehormatan. Karena saudara tahu nggak, Tuhan itu sebenarnya nggak pernah membutuhkan kita. Saya nggak salah ngomong, ini benar. Tuhan memang bisa melibatkan kita untuk melayani pekerjaannya, agendanya buat dunia ini. Memang Tuhan bisa melibatkan kita. Tapi Tuhan tidak pernah membutuhkan kita. Wih kok Dedi, langsung terganggu nih kita semua ya. Karena kita merasa VVIP, I'm very 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 important person gitu kan. Kita merasa kita nih signifikan buat Tuhan gitu. Ternyata kok Dedi ngomong begitu. Kenapa? Coba sekarang saudara pikir, kalau Tuhan membutuhkan sesuatu, Allah butuh sesuatu, berarti saudara sesuatu itu lebih besar dari Tuhan. Berarti Tuhan gak sempurna dong. Kalau Tuhan terikat nih dengan sesuatu yang dia butuhkan, dengan sesuatu yang ada di luar dirinya, sehingga kalau gak ada sesuatu itu Tuhan merasa kurang. Aduh aku kurang nih kalau gak ada dia. Itu penghinaan buat Tuhan. Karena dia sempurna, dia tidak pernah kekurangan apapun. Halo, amin. Dia tidak pernah membutuhkan apapun dan siapapun. Karena dia Tuhan yang sempurna. Banyak orang Kristen gak memahami ini ya. Jadi mereka berpikir mereka sangat signifikan buat Tuhan. Sangat berjasa buat Tuhan. Sehingga Tuhan harus selalu mengikuti apa yang mereka inginkan. Enggak, kita yang harus selalu mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Amin. Ya, karena dia sebenarnya gak butuh sesuatu. Dia gak butuh siapapun, gak butuh. Saudara ingat gak waktu Tuhan memperjelas identitasnya sama Musa. Ketika Tuhan panggil Musa untuk membebaskan Israel dari Mesir. Tuhan bilang apa? I am who I am. Aku adalah aku. Dari situ nama YHWH ya. Yahweh. Dari situ nama yang sakral itu disebut oleh aku adalah aku. Itu bicara the self-existence of God. Tuhan tidak tergantung pada apapun. Tuhan tidak tergantung pada siapapun. Nggak ada orang yang terlalu penting sampai tidak bisa digantikan oleh orang lain. Kalaupun saudara hari ini melayani, saudara jangan pernah pikir kerajaan Allah itu menggantungkan nasibnya kepada pelayanan saudara. Tidak. Kalau saudara nggak mau melayani ya udah saudara dilewat. Dan kerajaan Allah akan tetap berkibar. Amin. Karena dia berkuasa, tapi saudara melewatkan kesempatan itu. Dan saudara harus mempertanggungjawabkannya. Sekali lagi ini saya ngomong sama murid ya, bukan orang-orang yang tidak percaya. Ini konteksnya untuk orang-orang yang sudah percaya, yang sudah dibeli dari perbudakan dosa dengan darah Yesus Kristus, darah yang mahal. Saudara harus tahu, di BIC Korea kita punya value. Pelayanan itu adalah sebuah kehormatan, bukan beban. Karena kita ini sangat bisa replaceable servant. Kita bisa diganti, kalau sudah nggak mau ya udah, Tuhan akan cari yang lain yang mau. Ya, jadi saudara kita bukan segala-galanya. Kalau kita mati ya sudah, kerajaan Allah tetap berkibar-kibar. Itu sebabnya kalau saudara diberi kesempatan untuk melayani kerajaan Allah, ambil kesempatan itu. Karena belum tentu terulang lagi saudara. Ya, ambil saudara kesempatan itu. Karena kita tahu bahwa hidup kita ini adalah kasih karunia Tuhan. Dan tidak semua orang bisa punya kesempatan itu. Nah yang kedua, yang terakhir adalah value yang bernama
ketulusan hati. Katakan ketulusan hati, 2, 3, ketulusan hati. Perhatikan kalimat kedua. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ini tentang apa ini? Tentang ketulusan, saudara. Kalau kita sadar bahwa kita ini adalah seorang hamba, sebetulnya budak ya, tapi saya pakai kata hamba aja ngikutin lembaga Alkitab Indonesia. Kalau kita sadar bahwa kita ini adalah hamba, maka apapun yang kita lakukan kepada penguasa tunggal kita, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati menebus kita dengan darah yang mahal, itu memang sudah selayaknya dan sepantasnya kita persembahkan buat dia. Halo, amin. Bukan sesuatu yang perlu digembar-gemborkan, bukan sesuatu yang perlu diumumkan secara berlebihan, semua orang harus tahu gitu betapa pengorbanan saudara buat Tuhan dalam pelayanan ini luar biasa ya saudara ya. Nggak perlu saudara, tapi ya nggak banyak juga orang yang setuju dengan prinsip ini. Sekali lagi kita memang sedang berhadapan dengan sebuah prinsip yang paradoks dengan yang diajarkan dunia. Makanya tadi saya kan di awal berkata ini konsepnya Yesus tentang kehambaan, bukan konsep dunia ya, beda soalnya yang diajarkan dunia. Kalau konsepnya Yesus jelas, kerendahan hati dan ketulusan hati saudara. Nah saudara coba kita lihat ayat 7 sampai 9 ya, ini perumpamaan. Sekali lagi ini perumpamaan saudara ya. Dijelaskan, siapa di antara kamu kalau punya seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, rajin kan? Rajin. Akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku. Ini tuannya ini yang ngomong, ikatlah pinggangmu, layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu Tuhan tetap kasih reward. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Tuhan tetap kasih ya reward. Meskipun sebenarnya nggak perlu, tapi tetap dihargai saudara ya. Ayat 9, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Saudara, apa yang bisa kita lihat? Ini sekali lagi jangan dilihat detail ya, kata per kata. Ini kan perumpamaan, jangan ntar bisa sesat kita. Tapi lihat prinsip utamanya saudara ya, lihat prinsip utamanya, alur berpikirnya atau narasinya ini saudara. Jadi kan ada seorang hamba yang udah kerja keras nih, baru pulang dari ladang, kemudian tuannya minta makan dan diperhatikan hamba itu tidak menunda. Ini prinsipnya, dia mendahulukan kepentingan tuannya. Betul? Dia menyiapkan makanan untuk tuannya bisa makan. Betul? Hamba itu gak berkata, Tuhan tunggu dulu dong. Tuhan minta makan, iya aku mau minta makan sekarang. Enggak. Tuhan tahu dong, saya ini udah kerja dari pagi sampai sore. Perut saya lapar, saya duluan ya Tuhan. Tuhan tunggu sebentar ya. Saya duluan ya, saya mau masak dulu, saya mau makan buat diri saya sendiri. Entar setelah selesai kenyang, baru saya siapin buat Tuhan. Ada gak hamba yang seperti itu saudara? Halo? Tidak ada. Hamba meskipun dia perutnya lapar, ketika tuannya minta makan, maka dia akan mendahulukan siapa? Kepentingan tuannya di atas kepentingan dirinya sendiri. Halo, betul? Dan dikatakan oleh Yesus, apakah tuannya itu harus berterima kasih kepada hamba itu? Saudara, perhatikan ya, ini menurut saya memang dalam ya, sekali lagi mungkin mengganggu pride kita. Tapi ya memang ini sih yang diajarkan Tuhan Yesus ya. Jadi saya sendiri khotbahin ini, saya juga terganggu sebenarnya saudara ya. Karena saya juga punya pride ya, saya punya pergumulan eksistensi saudara ya. Saya juga manusia, hamba Tuhan ini manusia saudara ya. Saya juga punya pergumulan eksistensi. Kita ini kan manusia punya kebutuhan eksistensial saudara. Kita butuh dihargai, kita butuh diakui. Halo betul? Dan itu tidak dosa, itu kebutuhan eksistensial manusia. Maka di jemaat BIC ini kan saya ajarin, kalau sama orang itu kalau lihat ya senyum ya, kasih hormat. Kalau nggak mau salaman ya paling tidak saudara kasih hormat gitu ya. Ucapkan sesuatu lah gitu, jangan lengos aja gitu ya. Belajarlah untuk menghargai orang ya, apalagi orang yang lebih tua. Wow, itu kita harus udah tahu lah, ini etika umum di Korea juga budayanya begitu. Hargai, hormati ya, 3 kata kunci, please, sorry, thank you ya. Ini harus diajarin nih generasi Z karena udah hilang sekarang, udah pudar ya. Saya nggak tahu sekarang udah pada cuek banget bener sama orang tua, cuek sama apa semua serba cuek ya. Kalau dulu di zaman saya memang bukan Z sih, saya milenial masuknya ya. Wah itu kita diajarin sopan santun saudara ya. Papa mama saya nih kalau ada orang datang nih nggak negor, nggak nyapa ya, harus sampai nyapa. Om, ya om, tante, ya kalau hari gini saya lihat anak-anak nggak nyapa, saudara ya, lewat aja, pergi aja, pulang aja gitu. Kalau saya dulu, papa mama saya,
Kalau mau makan nggak ngomong. Iya. Pa, ma, makan. Om, tante, makan ya. Orang tua saya ngajarin begitu ya. Dan budaya kami dulu ya generasi milenial sih, bukan Gen Z. Kami diajarin untuk negur orang, nyapa orang, karena memang manusia itu punya kebutuhan eksistensial. Kita harus belajar respect sama orang, dan saya setuju sama value yang diajarkan keluarga saya. Nyapa, yang mau makan juga ngomong, mau pulang juga ngomong, mau apa segala ngomong. Dan itu saya lihat sekarang udah mulai hilang. Tapi di jemaat BIC ini saya mau ajarin, kita harus belajar respect sama orang. Ya lakukanlah segala sesuatu seperti engkau ingin diperlakukan. Saudara kan juga mau kan dihargai. Iya, dan itu tidak dosa loh. Dihargai itu tidak dosa ya. Tapi kalau sudah overdosis, nah ini ya. Jadi diakui itu tidak dosa, dihargai, dihormati itu tidak dosa. Tapi kalau sudah overdosis, ngerti nggak overdosis? Kalau saudara udah mulai menuntut orang lain, saudara tuntut orang itu ya untuk harus melakukan, nah itu udah mulai overdosis. Alkitab sebut jangan gila hormat, itu ada di Alkitab. Jangan gila hormat. Nah gila hormat, hormatnya tidak salah. Kita semua butuh saling menghormati dan dihormati. Tapi kalau udah gila hormat itu udah berhala. Ada berhala pengakuan berarti saudara. Atau ada berhala penerimaan. Saudara harus diterima. Ada banyak orang anak-anak muda rela kehilangan keperjakaan, keperawanan demi diterima sama pacarnya saudara ya. Mereka sebenarnya gak mau free sex tapi mereka akhirnya free sex. Terpaksa sebetulnya. Karena mereka gak mau ditolak sama sang pujaan hati. Jangan bilang gak ada. Banyak saudara orang-orang yang BTT, butuh tati tayang. Ya di mana-mana kesepian, lonely saudara ya. Akhirnya mereka demi eksistensi, pergumulan eksistensinya ya. Mereka mau minum-minuman, mabok-mabokan. Padahal sebenarnya itu bukan mereka. Tapi hendak pengen diterima oleh temannya. Karena temannya mabok semua. Kalau mereka gak mabok, nanti dianggap so suci lu, so alim lu. Udah, gini atau gini. Musuhan aja kita. Ini sorry, ini milenial sih ya. Kalau Z nggak ngerti ini generasi Z. Ya, kalau musuhan tuh gitu ya. Sudah mabok, udah nggak usah temenan lagi sama kita kalau nggak mau mabok gitu. Wah akhirnya sudah, ya udah deh, mabok. Ya sudah mabok deh akhirnya. Sebenarnya saudara nggak mau mabok, tapi karena saudara punya kebutuhan eksistensial penerimaan. Dan itu tidak dosa, penerimaan itu tidak dosa. Tapi kalau saudara overdosis, sampai saudara melanggar firman Tuhan, alkohol tidak dosa ya, tapi mabuk itu, addictednya itu yang berbahaya, hati-hati. Mabuknya itu yang berbahaya saudara ya. Ada sensasi yang bisa bikin ketagihan, jadi saudara harus berhati-hati. Saya gak bilang alkohol itu dosa, minum aja. Tapi hati-hati, ada sensasi yang bisa bikin saudara ketagihan dan gak bisa lepas dari itu. Itu yang mulai dosa. Kalau saudara mulai cari, oh aku anxiety nih, mabok ya. Oh cari problem solving, pokoknya mabok. Apa semua serba ke situ, saudara udah mulai memberhalakan alkohol. Saudara mulai memberhalakan games, saudara mulai memberhalakan entertainment, saudara mulai memberhalakan manusia. Hati-hati saudara, segala sesuatu bisa jadi berhala. Segala sesuatu bisa jadi berhala. Bahkan gereja juga bisa jadi berhala, jadi tempat pelarian orang-orang saudara ya. Jadi aktivitas gereja, sibuk di gereja. Padahal sebenarnya karena pergumulan eksistensial. Bisa juga gereja juga jadi tempat pelarian saudara ya. Padahal kita tahu tempat pelarian yang sejati adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Gereja juga tidak sempurna, saudara. Saudara jangan berlarilah ke gereja, berlarilah ke Tuhan Yesus. Alamilah perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Dari situlah saudara akan mulai ngelihat, my heart is full, asik. My heart is full with love and desires that will know no end. Itu, come draw me near, in your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Jesus, saudara. Yesus, satu-satunya. Amin. Jadi sekali lagi saya kenapa ngomongin ini ya? Lagi ngomongin hamba ini kan? Oh oke. Oke, sorry, kita kembali lagi ke hamba ini. Nanti si hamba ini marah karena dicuekin. Orang lagi ngebahas aku katanya. Oke, jadi kita bahas lagi ya si hamba ini. Jadi hamba ini saudara, si hamba ini saudara ayat 7 sampai 9, dia nggak akan menuntut tuannya untuk berterima kasih. Pada saat kita sadar bahwa diri kita ini adalah hamba Tuhan, ini paradigma baru nggak ya? Selalu pikir hamba Tuhan kan pendeta ya. Itu siapa yang ngajarin? Kalau saudara baca di Alkitab, semua orang percaya itu imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9. Imam itu kalau di PL itu suku Lewi doang, hamba Tuhan orang khusus. Tapi kalau di masa perjanjian baru, semua orang percaya itu disebut imam, imamat rajani, saudara. Jadi saudara itu hamba Tuhan. Kalau saudara bukan hamba Tuhan, saudara hamba siapa? Iya kan, saudara kan sudah dibeli dengan darah Yesus Kristus. Halo, amin. Saudara bukan hamba setan, saudara bukan pengabdi setan.
Saudara juga bukan abdi dosa atau hamba dosa. Ya hanya orang-orang tertentu yang tahu film itu, memang udah jadul banget. Nah saudara, saudara bukan hamba dosa, saudara bukan hamba setan. Saudara adalah hamba Tuhan Yesus Kristus, amin. Dan kalau kita ini adalah hamba Tuhan Yesus Kristus, maka kita nggak akan menuntut Tuhan harus berterima kasih dong sama saya. Elah, ya kan? Tuhan berhutang sama saya. Saya sering nih dengar orang ngomong gini nih, aduh Tuhan itu berhutang. Tuhan berhutang loh, Tuhan itu berhutang. Saya dengar, apalagi di gereja Pentakosta ini sering banget disebut. Tuhan ini berhutang loh sama kita. Jadi kita tuh, jadi kayak Tuhan itu, kita memiutangi Tuhan karena pengorbanan. Jerih payah, kita udah bayar harga, bayar harga, bayar harga, bayar harga. Ini Pentakosta banget. Sehingga Tuhan berhutang kepada kita. Saudara, sorry, meskipun saya pendeta Pentakosta, Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Alkitab mengajarkan kita yang berhutang nyawa sama dia. Karena dia telah beli kita dengan darah yang mahal. Tapi saudara harus bersyukur. Saya bisa ngerti kok kenapa pendeta-pendeta Pentakosta ngomong begitu. Karena gini, Tuhan itu juga punya kedaulatan dalam hidupnya. Dalam dirinya. Dia punya kedaulatan. Dia maha bijaksana. Dia tahu jeripayah saudara. Dan jeripayah saudara dalam persekutuan dengan Tuhan, Alkitab ajarkan tidak sia-sia. Sebetulnya Tuhan tidak harus memberikan kita reward. Enggak harus. Karena sampai kapanpun kita tidak layak. Tapi tetap Tuhan milih untuk memberikan reward. Tapi saudara gak perlu tagih-tagih. Itu kedaulatan Tuhan. Halo, amin. Karena pada dasarnya dia tidak pernah berhutang kepada kita. Dia gak harus membalas semua pelayanan kita. Yang benar adalah kita yang membalas kebaikannya. Itu yang benar. Bukan Tuhan yang membalas. Sekali lagi ini memang konsep beda yang diajarkan dunia ya. Ini yang diajarkan Yesus. Hubungan kita dengan Tuhan itu bukan hubungan transaksional saudara. Tapi hubungan kasih, hubungan cinta. Kalau transaksional kan begitu kan. Pemikirannya kita kan sebab akibat. Sebab akibat. Hukumnya itu kalau aku memberi, Tuhan juga harus mengembalikan. Kalau aku memberi dalam jumlah yang banyak, Tuhan juga harus mengembalikan dalam jumlah yang banyak. Ya kan, ayo beri persembahan sebanyak mungkin. Nanti kamu akan diberkati 30, 60, 100 kali lipat. Itu ayat bukan tentang uang, tentang firman Tuhan saudara. Baca itu, tentang hati yang tanah subur. Kalau berbuah 30, 60, bukan uang. Tapi kenapa ya ayat itu sering dipakai untuk uang, saya juga gak tahu deh itu. Ya, suka banget memanipulasi ayat-ayat Alkitab saudara ya. Itu enggak bicara keuangan, itu bicara kalau kamu ditaburin firman, tanah hatimu subur, engkau bisa berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Jadi kalau kita memberi pun, kita memberi dengan ketulusan. Karena Tuhan sudah sangat amat baik buat hidup kita. Amin saudara. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, kau mengasihiku. Kau memilikiku, ya kan? Baru kita ngomong hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Dan seterusnya, saya ngambilnya ketinggian soalnya. Ini harusnya Griselda yang nyanyi ya, baru kita merinding ya. Kalau saya kecekik, saya nggak merinding, saudara malah ikut kecekik ya. Tapi kalau Griselda tadi suaranya, woi bersama Ferdi ya, perpaduan Yesus kekasih jiwaku ya, luar biasa, asik. Nah saudara ini quotes bagus, bentar lagi saya selesai, tenang aja saudara ya. Pelayanan kita digerakkan oleh semua yang Kristus sudah lakukan bagi kita. Bukan dari apa yang kita harapkan dari dia. Ingat, hubungan kita itu bukan hubungan transaksional. Enggak, tapi hubungan cinta. Karena Kristus sudah melakukan yang terbaik, makanya aku memberikan yang terbaik. Dan aku enggak berharap apa-apa dari Yesus. Karena Christ is enough. Punya Yesus aja udah harta yang paling berharga buat hidupku. Aku enggak perlu blessing, ya, enggak perlu mujizat dan lain sebagainya. Memang boleh enggak berdoa untuk blessing, untuk mujizat? Boleh, silakan. Saya juga berdoa, Tuhan berkati. Tapi itu bukan segala-galanya. Yang menjadi segala-galanya tetap Yesus. Jadi saya kalau doa tuh gini, Tuhan saya kalau doa ya misalnya pengen berkat ini, minta hikmat apa. Tapi di akhir saya selalu ngomong gini, Tuhan ini saya ngomong nih ya dari tadi gini. Tapi sekali lagi Tuhan terjadilah padaku sesuai dengan
kehendak-Mu. Saya selalu tutup dengan itu, karena itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita itu God-centered, bukan self-centered. Bukan Tuhan yang kita manipulasi untuk ikut kita dong jadi Tuhan. Enggak bisa begitu, itulah kejatuhan Adam dan Hawa. Tapi yang benar adalah kita yang memberi diri kita, menyesuaikan keinginan diri kita kepada kehendak-Nya, karena Dialah Tuhan, penguasa, pemilik hidup kita, yang tidak semena-mena tapi mengasihi kita karena sudah mengorbankan dengan darah yang sangat mahal. Tenang deh, kalau keselamatan aja Dia udah berikan, sudah gak usah khawatir tentang masa depanmu. Saya lagi gak iming-iming, saya gak mau iming-iming, apa adanya aja. Tapi saya percaya Tuhan saya itulah Tuhan yang maha bijaksana, Dia maha kasih, dan Dia Bapa yang memelihara hidup dan masa depan kita. Kalau kita milik kepunyaannya, Dia yang akan menjamin sampai akhir hidup kita. Kita semua akan ada dalam naungannya. Kita semua ada dalam dekapannya. Dan itulah yang menjadi sukacita kita dalam melayani Tuhan, saudara. Dan saya percaya hari ini Tuhan pasti lagi menggerakkan hati saudara. Ya, saya berdoa Tuhan gerakan hati jemaat supaya mereka tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi mereka mulai do something. Lakukanlah sesuatu, saudara. Jangan pasif. Ingat gak, saudara, ada 5.000 orang kelaparan dan tidak ada satu orang pun yang mau memberi diri mereka untuk menjawab kebutuhan itu. Termasuk murid-murid Yesus, semuanya pasif jadi penonton. Hanya ada satu anak kecil yang mendatangi Tuhan Yesus di hadapan 5.000 orang. Bayangin 5.000 semuanya self-centered. 5.000 self-centered semua. Tapi anak ini dia gak self-centered. Dia keluar dari zona nyamannya. Dia datangin Yesus. Dia cuma bawa berapa? 5 roti, 2 ikan. Cukup gak memberi makan 5.000 orang? 5 tambah 2, 7. Bukan 5.000. Halo, betul gak? Bisa jadi ketika anak itu membawa hal yang kecil itu, bisa jadi orang-orang di sekitarnya kasak kusuk. Nih anak gimana, kita butuh 5.000. Nah, saya cuman gimana nih anak, aduh nih anak terlalu polos banget, naif banget sih ini anak ya. Mana bisa kasih 5 roti 2 ikan ini, kita butuh 5.000 orang. Mungkin ya, mungkin. Ada banyak kasak kusuk di kanan kirinya termasuk murid-murid Yesus yang ngomong terus tapi gak pernah ada tindakan. Ya, kritik terus tapi gak pernah ada tindakan. Tapi anak ini bukan murid Yesus. Tapi dia bawa ke hadapan Yesus. Tuhan, ku persembahkan, bukan hidup sih, 5 roti dan 2 ikan ini ke Yesus. Ini anak keren loh. Padahal kita tahu, ini gak mungkin bisa kasih makan 5.000 orang. Betul gak? Tapi dia tetap kasih. Apa yang bisa kita pelajari? Saya kemarin share di doa pelayan kan, minggu lalu. Hal kecil, hal sederhana, hal yang sepele, hal yang mungkin gak dianggap orang. Kalau saudara kasih ke Tuhan Yesus, itu punya dampak yang besar yang saudara tidak pernah duga. Saudara jangan pernah bilang, oh aku cuman pelayanannya cuman gulung-gulung kabel di BIC, aku pelayanannya cuman. Jangan pakai kata cuman. Semua pelayanan mau gulung kabel, mau nyalain lampu doang kek, mau hanya menyapa orang, gak butuh talenta kan untuk menyapa orang. Saudara gak butuh karunia kan untuk menyapa orang. Kita semua bisa menyapa orang, senyum. Gak butuh karunia lah untuk senyum. Gak butuh, Tuhan aku minta karunia untuk senyum. Enggak lah, semua kita bisa senyum. Dan orang itu senang kalau ngelihat kita tersenyum. Karena mungkin dia selama ini kesepian, gak pernah lihat ada orang yang memberi senyum kepada dia. Selalu dicuekin di keluarganya. Dan ketika dia datang ke BIC, ada Nadia Chandra membuka pintu buat dia. Selama ini dia gak pernah dibukain pintu. Ada loh orang gak pernah dibukain pintu. Tapi Nadia bukain pintu. Terus orang ini mulai pikir, siapakah wanita ini? Masih single dan available juga saudara ya. Lalu dia memberi senyuman saudara. Nah, gak apa-apa, anak saya memang lagi latihan itu ya. Jadi dia memberi senyuman saudara. Waduh, senyuman itu gak butuh karunia saudara. Jangan minta karunia, gak butuh. Semua orang bisa tersenyum, halo betul gak? Dan pelayanan itu kecil gak? Kecil, gak spektakuler kan? Bukan karunia, mujizat, kesembuhan, gak. Itu cuma memberi senyum, memberi salam, atau cuma just hi, hello. Tapi mungkin ada orang yang gak pernah disapa sepanjang umur hidupnya. Sehingga ketika dia, aku disapa, pergumulan eksistensinya langsung mulai mengalami kepenuhan. Ya, ketika dia mendapatkan kasih sayang dari seorang Nadia atau seorang, dari jemaat BIC, sorry ya, bukan hanya Nadia ya, tapi semua jemaat BIC, kita semua jemaat yang mau melayani, amin.
Iya, nggak usah tunggu kodedi atau tunggu pelayan atau enggak usah saling tunggu-tungguan lah. Jadilah teladan buat anak, dari anak kecil itu maksud saya. 5.000 nggak ada yang buat apa-apa, tapi anak itu dia datang, dia kasih ke Yesus dan apa yang terjadi? 5 roti 2 ikan di tangan Tuhan Yesus Kristus dilipat gandakan. Multiplikasi terjadi, memberi makan kenyang 5.000 orang, sisa 12 bakul. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Haleluya. Jadi saudara belajar apa dari sini? Gak ada perkara yang sepele. Apapun yang saudara lakukan dengan ketulusan hati, dengan segenap hati. Saudara lakukan itu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan yang telah mengasihi dan tidak pernah berhenti mengasihi saudara, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya senyuman, mendengarkan cerita orang, ngajak orang ngobrol bareng, itu sudah pelayanan saudara. Gak harus jadi WL, kan gak semua punya suara bagus seperti Griselda. Gak semua orang punya skill seperti Josean, nggak semua. Masa yang melayani banyak orang-orang profesional aja, enggak dong. Semua jemaat bisa melayani, amin. Karena kita bisa memperhatikan orang, kita bisa senyum sama orang, menyapa orang, mendengarkan cerita orang, menyediakan telinga, mendoakan, itu juga sudah pelayanan. Dan hari-hari ini banyak orang yang kesepian. Di kampus saudara, di mana-mana, Korea ini negara maju, tapi juga tingkat depresi, tingkat kefrustasiannya sangat amat tinggi. Jadi di sekitarnya atmosfernya itu udah atmosfer orang-orang yang kesepian, yang frustasi, yang depresi, mental health kan isunya negara maju. Jadi mereka butuh jawaban. Lalu siapa yang harus maju untuk menjadi jawaban? Jangan bilang lu, jangan. Katakan aku Tuhan, ini aku, utuslah aku. Amin. Ya, pakai hidupku supaya aku bisa gunakan kesempatan yang gak terulang. Belum tentu terulang lagi, Tuhan gak butuh saudara soalnya. Belum tentu terulang lagi. Jadi kalau ada kesempatan, Tuhan gerakan hati saudara, ada kerinduan di hatimu, segera lakukan. Lakukanlah sesuatu walaupun itu hal kecil. Bilang sama kanan kiri, lakukanlah sesuatu walaupun itu hal kecil. Amin. Walaupun itu hal yang sepele, yang sederhana, yang gak diperhitungkan orang dan gak dipuji sama orang, tetap aku mau melakukannya. Aku tetap mau melakukan sesuatu untuk Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit buat kehidupanku. Saya sudah selesai saudara, tapi saya percaya Roh Kudus belum selesai. Roh Kudus akan terus memanggil nama saudara. Roh Kudus akan terus menjamah hati saudara, supaya saudara mulai keluar dari zona nyaman saudara, saudara mulai keluar dari keangkuhan, kesombongan yang selama ini mungkin mengikat hati saudara. Layani Tuhan, layani sesama, bebas dari kesombongan. Mau bebas dari kesombongan, melayani. Mau bebas dari keegoisan, melayani. Mau dewasa secara rohani, melayani. Itu kuncinya Yesus. Kenapa dia ditinggikan, nama di atas segala nama? Karena dia merendahkan diri dan taat sampai mati. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. The way for greatness is serve. Kalau sudah mau menjadi orang yang besar dan terkemuka, melayani. Sama seperti Yesus melayani. Hari ini kita belajar 2 poin sederhana saja. Nilai kehambaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah kerendahan hati. Yang kedua adalah ketulusan hati. Saya undang kita bangkit berdiri. Sama-sama kita mau minta anugerah Tuhan ya. Karena kalau bukan anugerah Tuhan, kita gak mampu lah ya, kita gak mampu. Tapi saya percaya kita semua mau. Kita memang gak mampu, tapi kita mau. Kalau kita mau, nanti ada anugerah Tuhan yang memampukan kita jadi orang-orang yang rendah hati dan jadi orang-orang yang tulus hati. Sama seperti Yesus rendah hati dan tulus hati. Ku tak membawa apapun juga, biarlah lagu ini menjadi doa kita. Haleluya, hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu.
sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Jemaat sendiri katakan dalam doa, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mentaat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai, sekali lagi katakan di hadapannya, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini, kembali mengingatkan kami akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah membeli kami dengan harga yang lunas di atas kayu salib. Dan ketika kami melihat Kristus Yesus membeli kami dan Yesus menjadi penguasa atau pemilik hidup kami, kami terima dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami sangat amat bersyukur karena Tuhan mati dan bangkit buat kami orang-orang yang berdosa ini, sehingga kami semua boleh mengabdi dan melayani Tuhan yang penuh kasih buat setiap hidup kami. Tuhan, hari ini kami membawa hidup kami memberi diri kami untuk Tuhan melakukan sesuatu melalui diri kami. Kami mau Tuhan pakai hidup kami, pakai kami Tuhan. Biarlah hati Yesus, kerendahan hati dan ketulusan hati itu memenuhi umat-Mu yang hadir di ruangan ini dalam nama Yesus. Membebaskan setiap keegoisan, membebaskan setiap keangkuhan dan kesombongan yang selama ini mungkin menjadi akar yang membuat kami hidup terus menerus dalam ikatan-ikatan yang tidak seharusnya kami alami. Dan hari ini ikatan itu terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan. Setiap belenggu-belenggu dosa dipatahkan di dalam nama Yesus. Firman-Mu menyembuhkan, Firman-Mu memulihkan, Firman-Mu memperbaharui hati dan pikiran kami, perasaan dan emosi kami, kesehatan mental kami. Hari ini diperbaharui oleh firman Tuhan yang hidup, sehingga kami boleh berpikir seperti Yesus. Kami boleh merasa seperti Yesus, dan hati kami dipenuhi dengan belas kasihan Tuhan Yesus untuk melihat orang-orang di keluarga kami, teman-teman di kampus kami, orang-orang yang perlu dilayani, bahwa kami bangkit menjadi pemenang untuk maju, aktif, responsif, mengambil bagian, melakukan sesuatu walaupun itu hal kecil, sederhana, tapi kami mau melakukannya dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan dimeteraikan firman ini dalam nama Yesus. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan sampai kita selesaikan pertandingan iman kita di garis akhir. Terima kasih Tuhan buat ibadah di hari ini. Kami berdoa supaya ibadah ini boleh menjadi ibadah persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami akan masuk juga nanti, beberapa orang akan masuk dalam midterm Tuhan, minggu-minggu ujian. Tuhan juga memberikan wisdom, beri kesehatan untuk jemaat yang akan mulai masuk dalam ujian, tugas-tugas, proyek-proyek, presentasi dan semua hal yang tidak mudah di Korea ini. Tuhan berikan mereka kemampuan, Tuhan memberikan mereka kesehatan, Tuhan memberikan mereka hikmat untuk mereka bisa secara maksimal menyelesaikan setiap tanggung jawab mereka. Mereka yang tesis, mereka yang disertasi, semua diurapi dalam nama Yesus menjadi
umat Tuhan yang menjadi blessing di kampusnya, di tempat kerjanya, dimanapun mereka berada Tuhan. Dan mari sebelum kita akan pulang, kita rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadakan kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat dari Allah kita yang setia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus, semua yang siap bangkit menjadi pelayan Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Oke, mau menyambut saudara yang baru pertama kali hadir nih, ada beberapa orang di belakang ya, baru pertama kali